Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As like usual, let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy your study class. Oke, terkait materi sebelumnya tentang introduction, yaitu perkenalan, apakah adik-adik sudah paham? Jika belum, silakan disimak tulisannya yang kemarin ya, silakan dipelajari. Kalau yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke, introduction, kita sedikit mengulang. Introduction kemarin kita belajar tentang apa saja. Yang pertama, self introduction, yaitu perkenalan diri sendiri atau mengenalkan diri kalian sendiri. Caranya ada beberapa yang sudah disebutkan ya pada pertemuan kemarin. Saya harap semuanya nulis dan mempelajari di rumah. Yang kedua, introducing others, yaitu memperkenalkan orang lain. Oke, memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Sudah dijelaskan ya kemarin, silakan dipelajari kembali. Yang ketiga, asking for and telling people's name. Yang keempat, asking for and telling about people's address. Yang ketiga, nama orang. Dan yang terakhir adalah alamat seseorang. Oke, silakan dipelajari 4 subbab tersebut. Nanti di kelas, saat kita sudah bertemu di kelas, ibu akan ngetes sampean, oke, apakah di rumah belajar atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang personal information. Ada yang tahu informasi personal itu yang seperti apa? Oke, personal information biasanya digunakan untuk memperkenalkan atau memberitahukan identitas atau informasi tentang orang tersebut. Biasanya meliputi nama, agama, umur, sekolahnya di mana, alamatnya di mana, pekerjaannya di mana, dan lain sebagainya. Biasanya kita menemukan personal information ini dalam bentuk ID card atau kartu perpustakaan, atau adik-adik yang di sekolah biasanya ada kartu sekolah atau kartu pesantren, seperti itu. Silakan disimak contoh personal information. Ada 3 contoh. Yang pertama, ada student ID card, bisa dilihat contohnya. Yang kedua berbentuk form, dan yang ketiga berbentuk teks. Biasanya yang berbentuk teks ini yang paling lengkap. Ya, silakan disimak. Oke, kelas. Personal information yang berbentuk teks ini hampir sama dengan self introduction. Jadi, silakan adik-adik membuat contoh. Yang pertama, adik-adik memperkenalkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Silakan dibuka kembali materi yang sebelumnya. Misalnya, let me introduce myself. My name is blah blah blah. I'm from blah blah blah. Now I live in blah blah blah, and etc. dan seterusnya. Ya, silakan membuat contoh self introduction, yaitu diri kalian sendiri, ditulis di buku tulis. Nanti akan dinilai saat kita bertemu di kelas. Dan yang kedua, silakan membuat personal information yang berbentuk teks. Nah, personal information yang berbentuk teks dan yang diinformasikan dalam teks tersebut adalah diri kalian sendiri. Paham? Contohnya tentang Sarah. Sarah is a student of Islamic Junior High School of Perguruan Mu'alimat. Sarah
lives in Jombang. Sarah's birthday is on bla bla bla, dan seterusnya. Paham? Misalnya jika nama kalian adalah Sarah, seperti itu. Well, selanjutnya kita belajar tentang pronoun. Ada yang tahu pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kata ganti adalah saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain, ya. Dalam bahasa Inggris pun seperti itu, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Silakan disimak list of pronouns, oke? Silakan disimak dan dipelajari. Please look at the list of pronouns below. Yang pertama ada subjective pronoun. Subjective pronoun ini maksudnya adalah kata ganti yang posisinya sebagai subjek. Adik-adik tahu kan ya subjek itu apa? Oke, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris sama ya. Subjek itu adalah pelaku. Oke? Pelaku atau orang yang melakukan. Misalnya di sini ada I, you, we, they, he, she, and it. Masing-masing tahu artinya. Silakan disimak di situ ya dan diingat-ingat. I artinya saya. Misalnya subjective pronoun saya. I have a book. I have a book. I itu terletak di awal kalimat. Jadi dia termasuk subjective pronoun. Mudah ya kalau subjective pronoun ya. Semua yang terletak di awal, oke? Dia termasuk subjective pronoun. Posisinya sebagai subjek. I have a book. You have a pencil. She has a tip X, and etc. dan lain-lain. Bisa dipahami? Oke, lalu ada yang pernah tahu kalimat contohnya I am a student. I am a student. Kenapa di sana ada am? Kenapa yang tadi contoh tadi nggak ada I have a book? Kenapa di sana nggak ada am-nya? You are a teacher. Kenapa di situ ada are-nya? She is a good mother. Kenapa ada is-nya? Ada yang tahu? Silakan disimak beberapa penjelasan berikut. Oke, polanya bisa dilihat ya. Yang pertama tadi contohnya I have a book. Di sana subjek diikuti apa? Have, kata kerja atau verb. Oke, silakan dipelajari verb kata kerja itu seperti apa sih? Yang kedua, contoh kedua. I am a teacher. Ada am itu to be, dan to be-nya I itu am, nggak boleh ya. I are itu nggak boleh. I itu gandengannya dengan am, atau nanti you gandengannya dengan are, she atau he gandengannya dengan is. Kalau di sana menunjukkan adjektif atau kata sifat, dia diikuti dengan kata sifat. Contohnya I am beautiful. Oke, I am beautiful. Bisa dilihat beautiful itu artinya apa? Artinya adalah cantik. Oke, saya cantik. Saya termasuk subjek atau subjective pronoun, kata ganti subjek. Lalu am itu adalah to be, dan beautiful adalah adjektif atau kata sifat. Jadi tadi yang verb tadi, yang atas tadi, verb tadi artinya adalah kata kerja. Kalau adjektif
kata sifat. Sama juga dengan contoh yang ketiga, misalnya you are a teacher. You are a teacher. Teacher artinya apa teacher? Teacher artinya adalah guru atau pengajar. Apakah pengajar ini termasuk adjektif? Kata sifat? Bukan ya. Apakah dia termasuk kata kerja? Verb? Bukan ya. Teacher adalah termasuk noun. Noun itu adalah kata benda. Oke, kata benda. You are a teacher. You adalah subjektif pronoun. Are itu tadi to be. Kenapa dia ada to be? Karena tidak ada verb. Kalimatnya tidak ada verb. Oke, bisa dipahami? Yang diikuti adjektif tadi juga pakai to be karena di sana adjektif bukan verb. Di sini juga noun jadi diikuti to be. Kalau contoh yang pertama tadi I have a book, dia tidak ada to be-nya karena ada kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Yaitu adalah have, artinya mempunyai. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah objektif pronoun. Kata ganti sebagai objek. Di situ ada me, you, us, them, him, her, it. Urutannya bisa dilihat ya, kalau bingung bisa dilihat dari subjeknya. Kalau I itu subjeknya, objektifnya menjadi me. Contohnya, saya menyukai kamu. Subjeknya yang mana itu? Oke, subjeknya adalah saya. Menyukai sebagai verb. Lalu objeknya adalah kamu. Oke, bisa dilihat di tabel objektif. Kamu itu objeknya jadi apa? Tetap jadi you. So, bahasa Inggrisnya I like you gitu. Jadi objektif pronoun adalah kata ganti yang terletak di akhir. Ya, kata ganti yang terletak di akhir. Contohnya tadi I like you, atau dibalik, kamu menyukai saya. Bagaimana? You sebagai subjek, like sebagai verb, objeknya saya. Saya kalau menjadi objek, apakah dia I? Tidak ya, dia adalah me. So, bahasa Inggrisnya kamu menyukai saya adalah you like me, seperti itu. Berikutnya adalah possessive adjective, kepemilikan. Di situ ada my, your, our, their, his, her, its. Misalnya, contohnya bisa disimak beberapa contoh tersebut. My book, your pencil, our pens, their clothes, his number, her shoes, dan seterusnya. Oke, lalu kalau kepemilikannya nama misalnya, bisa dilihat di situ Sarah's clothes. Oke, ada apostrof, ada s-nya. And then Nita's table, Eureka's bottle, and etc. Seperti itu. Paham? Yang terakhir adalah possessive pronoun. Sama-sama kepemilikan. Bedanya, possessive pronoun ini terletak di akhir kalimat biasanya. Contohnya, the book is mine. Buku itu adalah milik saya.
Ada mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its. Jadi mine artinya milik saya atau milikku. Yours artinya milikmu. That ballpoint is yours. Ballpoint itu adalah milikmu. That water is his. Air itu adalah milik dia. His itu apa? Dia laki-laki. Oke. Air itu milik dia laki-laki. Bagaimana kalau air itu milik dia perempuan? Tinggal ganti possessive pronoun-nya. That water is hers, dan seterusnya. Bisa dipahami? We stop here our lesson today. I hope that all of you get everything I share to you. Amin. And the last I say goodbye. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.